this time Indonesia hold on, firm grip on fourth placing, the scalp of Saudi Arabia here, now the scalp of Bahrain. Setelah berhasil menaklukkan timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang oleh Romini, timnas Indonesia kini bertengger di peringkat keempat dengan raihan 9 poin dari 8 laga yang dilakoni. Pasukan Patrick Kluivert menyisakan 2 laga lagi, yakni melawan timnas China di 5 Juni dan melawan timnas Jepang di 10 Juni 2025 ini. Jika melihat dari tabel klasemen grup C, nampaknya timnas Indonesia sangat sulit untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, selain Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Australia diprediksi kuat bakal menemani Samurai Biru ke putaran final Piala Dunia yang saat ini berada di peringkat kedua dengan raihan 13 poin. Dengan menyisakan 2 laga ini, timnas Indonesia harus benar-benar tampil maksimal, minimal wajib menang melawan timnas China dan minimal seri melawan timnas Jepang. Tambahan 4 angka ini akan membuat timnas Indonesia mengoleksi 13 poin dan akan mengamankan peringkat 3 atau 4 yang akan kembali berjuang di ronde keempat. Untuk menyambut 2 laga penting tersebut, PSSI dikabarkan sudah menghubungi 3 pemain amunisi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. 3 nama itu adalah Tristan Goijer dari Ajax Amsterdam, Jayden Osterwolde dari Fenerbahce, dan Emiliano Jonathan dari FC Utrecht. Tentu dengan hadirnya 3 pemain baru ini akan membuat timnas Indonesia semakin kuat di semua lini. Lantas seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya jika 3 pemain baru itu bergabung dengan skuad Garuda? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus China di matchday ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama di posisi penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama ketika melawan timnas China. Martin Paes dipastikan bakal absen saat timnas Indonesia melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di kompetisi benua Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan ketika melawan China di hadapan ribuan supporter timnas Indonesia. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Dengan absennya Martin Paes, maka bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero sebagai penjaga gawang utama melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jayitses. Rizky Ridho kembali menjadi starter saat melawan Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Persija Jakarta ini. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Ia menilai Rizky Ridho pemain yang tidak pantang menyerah. Selain itu, Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Dalam melawan Bahrain kemarin, ia mencatatkan 2 tackle bersih. Yang pertama langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan kedua ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jayitses menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Jayitses lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Jayitses juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jayitses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Sementara untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana Sandy Walsh dan Calvin Verdong akan mengisi posisi ini. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau.
Terlihat pemain asal Copenhagen ini selalu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas China. Sandy Walsh mempunyai lebih banyak pengalaman di skuad Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga terlihat lebih tenang dalam menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan Cina nanti, Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Lanjut untuk sektor gelandang tengah atau pemain tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda melawan timnas Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomal SK itu. Selain itu, dengan hadirnya Pelopessy, permainan Tom Haye lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda di lini depan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Di laga menghadapi Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Jika Emiliano Jonathan nanti resmi, maka pemain ini wajib starter saat melawan China. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali membahayakan pertahanan lawan. Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Emiliano Jonathan dan Ragnar di sisi kanan dan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat melawan Cina nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini depan bersama skuad merah putih. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia di saat timnas Indonesia versus timnas China di matchday ke-9 round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.